Molas. Molas. Banyak kok di Kongo itu. Ini Kongo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semua. Terima kasih yang masih setia di channelnya Mbak Ining Berkreasi Tanpa Lelah, yang selalu membagikan tutorial-tutorial tentang tahu. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang pencetakan tahu susun ya teman-teman. Cara mencetaknya itu seperti ini, disusun-susun ya. Ini namanya tahu putih super dengan cara mencetak yang disusun-susun. Nah, ini kita lihat yang bagian atasnya. Nah, ini proses perebusannya yang berbusa-busa seperti ini teman-teman. Ini proses perebusannya memakai uap. Ini namanya pipa-pipa. Ini adalah tempat perebusannya, ini penguapannya ya. Jadi di dalam pipa ini ada uap dari luar. Jadi tungkunya itu di luar ya, di sebelah sana itu lagi sementara prosesnya. Nah, kemudian untuk airnya yang sudah mendidih itu masuk ke dalam pipa-pipa seperti ini, kemudian dimasukkan lagi ke dalam sumuran perebusan ya. Jadi seperti ini, nanti bisa sampai naik ke atas kalau dia sudah mendidih, bisa luber sampai ke atas ya teman-teman semua. Jadi mungkin di daerah kalian beda dengan di daerah saya cara pengolahan tahunya. Kalau beda silahkan komen di bawah ya. Kalau di tempat saya menggunakan alat seperti ini, dan ini ada butiran-butiran ampasnya. Jadi ini yang direbus ini sekalian dengan ampasnya ya, karena ini belum disaring. Jadi perebusan santan tahu ini masih sekalian dengan ampasnya. Kemudian setelah direbus akan disaring dengan mesin penyaring, dan kemudian dicuka, diaduk-aduk hingga menjadi gumpalan-gumpalan tahu yang siap cetak. Dan ini tahu yang belum diiris, jadi ini super jumbo ya teman-teman. Ini tahu yang belum diiris, ini super jumbo sekali. Tuh kan, lembut sekali tahunya. Ini kalau digoreng bisa ngembang banget. Untuk teman-teman semua yang susah mau usaha apa, kita bisa memanfaatkan ini ya. Jadi ini tahu putih ini kita bisa jual. Mungkin bagi teman-teman yang bingung dengan pekerjaan, bisa konsultasi ya. Ini tahu putih ini bisa dijual eceran juga. Jadi untuk penjual sayur keliling sering membawa tahu seperti ini. Ini sangat diminati masyarakat ya. Kemudian kita juga bisa untuk tahu isi ya teman-teman. Jadi selain didagangkan untuk jualan sayur keliling, kita bisa juga dengan membuat tahu isi yang kita bisa jual di lapak atau mungkin online juga bisa. Tergantung dari tempatnya teman-teman seperti apa ya. Kemudian kita juga bisa membuat tahu walik. Tahu walik juga itu banyak peminatnya, apalagi kalau dimakan masih anget-anget dan ada sausnya. Wah, itu mantap sekali ya teman-teman. Jadi peluang usaha ini banyak ya, bukan cuma
di tahu saja, tapi banyak. Dan ini karena saya memang pengrajin tahu, jadi saya mengutamakan yang ada di dalam pabrik tahu ya. Nah, kemudian selain tahu isi, kita juga bisa membuat tahu gejrot, atau mungkin rumah makan juga yang membutuhkan tahu, atau bisa juga ayam geprek mungkin ya teman-teman. Gado-gado itu selalu membutuhkan tahu. Nah, jadi bagi teman-teman yang berminat untuk berjualan tahu, boleh ya, silahkan. Dan ini proses pencetakannya jadi seperti ini ya, disusun-susun seperti ini. Dan ini saya sering menggunakan karung, kemudian dialas lagi dengan kain tipis seperti ini. Ada papan, ada bingkainya, kemudian dialas dengan karung dan dilapisi lagi dengan kain yang seperti ini, kain tipis ya. Nah, ini manfaatnya supaya tahunya tidak buyar ya, supaya tahunya bisa menyatu di dalam sana ya, di dalam cetakan itu. Nah, ini gumpalan-gumpalan tahunya yang ada di dalam sumuran, diambil menggunakan erok yang seperti itu ya teman-teman. Itu bisa untuk menggoreng juga ya, tapi ini sudah dipotong dan disatukan dengan alat pegangan begini, jadi bisa seperti ini. Ini aslinya wajan ya ini teman-teman, ini wajan gorengan yang dibuat untuk mengambil gumpalan-gumpalan tahu. Nah, jadi seperti ini prosesnya, proses pencetakan tahu putih super dengan cara manual dan disusun seperti ini. Ini mungkin di setiap daerah beda-beda juga ya. Kalau di daerah saya memang prosesnya seperti ini. Nah, ini cara menyusunnya ini harus rapi ya teman-teman, jadi tidak boleh miring. Kalau miring nanti akan terbuang percuma, dan jelasnya akan rugi ya kalau terbuang. Jadi menyusunnya ini harus rapi, harus sudut-sudutnya harus lurus supaya tidak berat sebelah. Nah, jadi ini membutuhkan ada beberapa karung dan beberapa lembar kain tipis untuk membuat tahu putih super. Nah, seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat semua, lihat sendiri ya. Jadi prosesnya itu sangat hati-hati supaya tidak rubuh, karena ini bisa sampai 10 hingga 11 susun ya. Jadi kalau tidak hati-hati atau tidak lurus itu bisa terjadi fatal. Nah, setelah ini kita press dengan ditindis ya, ditindis dengan loyang, tapi kita perbaiki dulu ya. Ini karyawan saya lagi memperbaiki supaya tidak berat sebelah ya. Nah, ini dipres dengan loyang seperti ini, kemudian kita isi dengan air sampai penuh. Nah, setelah diisi air seperti ini, kita diamkan untuk beberapa saat supaya airnya yang di dalam tahu atau cukanya itu bisa turun ya. Jadi proses pengepresan ini manfaatnya untuk membuang kadar air yang ada di dalam tahu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini diisi dengan air full supaya hilang kadar airnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan videonya Mbak Ining hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu ya. Bye bye.